Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz di pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Sedang dalam perjalanan atau di rumah? Oh enggak, di rumah sekarang di Di Depok. Alhamdulillah Ya, baik. ya, Dan di kesempatan ini langsung saja kita ingin menyoroti berita-berita yang tengah hangat ya di kesempatan ini. Kalau kalau kita berbincang dengan Bang Duloh ini biasanya terkait dengan pemberantasan korupsi nih Bang Duloh ya. Karena iya, Bang Duloh ini kita kenal juga pernah lama di KPK sebagai penasehat KPK dari tahun 2005 sampai 2013 kalau nggak salah ya, sebagai penasehat itu ya Bang Duloh ya. iya, Iya. Eh, Beberapa hari yang lalu kita mendengar eh, 44 mantan pegawai KPK di direkrut menjadi ASN Polri ya Ustadz ya. Dan banyak juga yang menanti kiprah baru 44 mantan pegawai KPK untuk memberantas korupsi ini di Polri. Nah, saya coba bacakan satu berita dari Kompas. Sebanyak iya. 44 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah resmi menjadi aparatur sipil negara atau ASN pada Kepolisian Negara Republik Indonesia direncanakan akan ditempatkan di Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor. Pengalaman mereka Iya. dalam memberantas korupsi akan menjadi modal berharga untuk berkarya di ladang yang baru. Di tajuk Tempo beberapa hari lalu juga temanya itu Komisi Pemberantasan Korupsi jadi Korps Pemberantasan Korupsi. Nah, bagaimana Bang Duloh melihat hal ini Bang Duloh? Iya, pertama dari segi yuridis mungkin para pengamat hukum akan berpendapat berbeda sebab mereka 44 orang ini termasuk dalam 75 orang yang dinyatakan tidak lulus TWK di KPK. Sehingga kemudian pengamat akan berpendapat kenapa tidak lulus di TWK KPK tapi kemudian diterima di kepolisian sebagai ASN. Sehingga lahirlah asumsi-asumsi bagaimana orang yang dianggap jahat tanda petik, dianggap orang tidak punya wawasan kebangsaan di KPK, tapi diterima di kepolisian. Artinya bahwa asumsi jelek kemudian dari pendapat pertama itu, polisi menampung orang jahat, polisi menampung orang yang tidak punya wawasan kebangsaan. Itu bisa lahir dari analisis pengamat pertama, pengamat kelompok pertama. Tapi kemudian lahir analisis dari pengamat kelompok kedua mengatakan bahwa, wah, hebat Kapolri. Bisa melakukan satu kebijakan yang bertentangan dengan Undang-Undang ASN dan bertentangan dengan kebijakan KPK yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pasca Reformasi sebagai satu lembaga extraordinary crime, satu lembaga khusus yang khusus untuk menangani korupsi di Indonesia. Sehingga dengan begitu, maka lanjutan dari analis pengamat kedua, kalau begitu Kapolri ini betul-betul menginginkan orang-orang yang punya pengalaman, punya kompetensi terhadap pemberantasan korupsi ditampung untuk difungsikan secara optimal, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh KPK. Ini persoalan pertama yang akan kita lihat dari analisis pengamat. Yang kedua, saya tentu saja gembira bahwa teman-teman 44 orang ini yang dari 75 orang-orang yang saya kenal mereka sejak selama 8 tahun di KPK, yang selain punya kompetensi, punya skill, dan punya integritas. Sehingga dengan demikian, maka ketika mereka berada dalam satu lembaga negara yang namanya kepolisian, maka kemudian bisa terjadi satu perubahan yang serius di lembaga kepolisian itu sendiri. Kenapa? Karena hasil survei
beberapa tahun berturut-turut sejak masa reformasi ini, puluhan tahun reformasi dari tahun 99, kepolisian selalu berada pada urutan, kalau bukan 1, 2, 3 sebagai lembaga yang terkorup seperti itu. Sehingga dengan hasil survei 20 tahun lebih itu, kepolisian berada pada urutan ketiga atau keempat, atau paling jelek yang kelima sebagai lembaga yang terkorup, penegakan hukum yang terkorup. Dengan maksudnya 44 orang ini diharapkan bisa mengubah wajah kepolisian seperti itu. Namun pada waktu yang sama ada budaya kerja yang berbeda yang saya harus jujur katakan kepada para pendengar. Di KPK itu ada yang disebut di KPK itu ada yang disebut budaya kerja yang terdiri dari undang-undang KPK itu sendiri, kemudian di breakdown menjadi kode etik, kemudian ada SOP, ada peraturan kepegawaian. Yang saya kira dari semua lembaga negara hanya KPK yang punya itu. Di mana kemudian dalam undang-undang ASN, seorang ASN itu tidak bisa mengatakan tidak kepada atasan ketika diperintah untuk melakukan suatu kegiatan. Itu yang perlu diketahui oleh masyarakat atau pendengar. Sedangkan di KPK, dalam kode etik itu tertulis, salah satu butirnya banyak, tapi satu yang saya mau sampaikan dalam hal ini, pegawai KPK dilarang melaksanakan perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan undang-undangan. Itu tertulis dalam kode etik. Artinya, apakah dia ketua KPK, pimpinan KPK, deputi, direktur, memberi perintah kepada pegawai KPK. Tapi kalau perintah itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada, maka pegawai KPK itu harus mengatakan tidak. Nah, itu yang menjadi masalah nanti. Apakah Kapolri, khususnya institusi Polri, siap dengan budaya dari 44 orang ini? Saya memberikan contoh. Dari 75 orang itu, satu orang direktur yang dia tidak ikut dalam 44 ini karena memang sudah pada waktu pemberhentian dia sudah juga masuk pensiun sehingga dia tidak ikut. Dia direktur PJKK. Tahun 2005 ada seorang pegawai KPK yang berasal dari kepolisian. Sudah dilantik jadi pegawai KPK. Beberapa bulan kemudian pegawai ini pangkatnya naik karena dianggap itu prestasi jadi pegawai KPK sehingga promosi pangkatnya naik. Maka kemudian dia mau dirayakan kenaikan pangkatnya di KPK. Pimpinan KPK mengirim undangan ke pejabat-pejabat KPK secara online karena di KPK itu paperless, tidak menggunakan kertas. Jadi semua online. Besoknya direktur ini kemudian di dalam internal email, di KPK ada internal email, itu berkomunikasi sesama pegawai dan pejabat mengatakan bahwa maaf pimpinan, ini kantor KPK, bukan kantor polisi. Jadi kalau mau dirayakan di polisi sana, bukan di sini kantor KPK. Coba, sudah Rizal bayangkan, ini seorang pegawai tingkatnya direktur eselon 2 melawan perintah atasan ketua KPK dalam bentuk undangan itu. Apa yang terjadi? Kemudian pimpinan KPK membatalkan acara itu. Nah, itu contoh tentang budaya di KPK. Nah, apakah hal itu berlaku nanti di kepolisian? Nanti ketika 44 orang berhadapan dengan budaya kerja yang berbeda. Oleh karena itu, maka saya menyarankan kepada pihak polisi, khususnya Kapolri, harus memahami budaya 44 orang ini. Sebab mereka ini masuk dalam 75 orang yang tidak lulus wawasan kebangsaan karena mereka apa adanya dalam tes itu.
Yang mereka tahu itu salah menurut undang-undang, bersalah peraturan, maka katakan tidak. Karena itu mereka tidak lulus oleh tes wawasan kebangsaan. Nah sekarang di kepolisian, apakah mereka bisa kemudian diterima dengan pola budaya kerja seperti itu? Itu menjadi tantangan buat Kapolri sendiri. Kalau misalnya Kapolri bisa memahami itu dan kemudian melakukan penyesuaian budaya kerja dengan 40 orang di satu grup tertentu atau satu divisi tertentu, katakanlah semacam Densus 88 tersendiri, mereka ini Densus untuk khusus korupsi, sehingga kemudian merubah watak budaya kerja di kepolisian, sehingga kemudian tidak ada lagi kasus pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang dan seterusnya oleh instansi polisi dari atas sampai ke polsek tingkat kecamatan. Maka saya yakin tidak sampai 25 tahun Indonesia akan mencapai kesejahteraan, menjadi negara yang baldatun thayyibun wal mukafur, karena salah satu inti persoalan Indonesia hari ini adalah soal korupsi di bidang apapun. Itu hal yang ingin saya sampaikan kepada Kapolri. Kepada teman-teman 44 orang, saya menyarankan agar supaya tetaplah menjadi emas. Emas itu dibuang ke got. Got itu lumpur, kotor, tapi tetap emas. Sehingga kelihatan mungkin seperti warnanya berubah coklat hitam, tapi ketika diambil, dicuci, kemudian bersinar menyala lagi sebagai emas. Sehingga saya berharap 44-nya tetap sebagai orang KPK yang punya integritas, punya kompetensi dari skill, dan berkinerja tinggi dimanapun mereka berada. Saya kira itu catatan saya dari Rijal. Baik, terima kasih 44 pegawai KPK ini. Baik. Dan ke pertanyaan selanjutnya Bang Abdullah mengenai berita proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dapat dana APBN. Nah ini menarik juga ya, mungkin bisa disoroti juga oleh Bang Abdullah. Saya juga bacakan beritanya. Pemerintah dan Komisi 11 DPR RI menyetujui penambahan penyertaan modal negara atau PMN 2021 dan alokasi tahun 2022 untuk 11 badan usaha milik negara, BUMN dan lembaga. Salah satunya untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, lewat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Oh, iya. Lewat PT KAI akan disuntikan dana 4,3 triliun rupiah untuk kebutuhan base quality project kereta cepat Jakarta-Bandung. Lalu KAI mendapatkan tambahan 2,6 triliun untuk kebutuhan cost operan LRT Jabodetabek. Nah, keputusan ini diambil dalam rapat kerja Komisi 11 DPR bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Rabu lalu. Mohon tanggapannya, Bang Abdullah. Iya, jadi soal proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung itu merupakan indikator yang telanjang bahwa Jokowi itu adalah pesuruh dari oligarki. Jokowi itu ada pesuruh dari konglomerat. Jokowi betul-betul seperti kata Ketua Umum PDIP adalah petugas partai. Jadi hanya melaksanakan perintah oligarki, partai pengusaha. Mengapa? Di dalam kampanye Pilpres baik 2014 maupun 2019 yang disebut dengan istilah keren nawacita, tidak ada masuk program kereta api cepat, tidak ada program pindah ibu kota. Jadi jelas ini adalah program yang dimasukkan di dalam kebijakan presiden pribadi sebagai petugas partai. Bukan kabinet, bukan pemerintah. Karena kita lihat hal yang sangat kontradiksi. Ketika beliau paksakan untuk membuat jalan kereta api Jakarta-Bandung, itu menteri terkait itu menolak waktu itu. Tidak setuju. Kenapa? Karena apa logikanya untuk membuat jalan kereta api cepat Jakarta-Bandung, sementara kereta api yang ada yang ekspres Jakarta-Bandung itu saja tidak pernah penuh. Dan saya biasa naik kalau ke Bandung
tidak bawa mobil sendiri, naik kereta api bisa santai dan seterusnya. Dan itu hanya sekitar 3 jam itu bisa sampai Jakarta Bandung. Dan itu berhenti di Bandung. Sekarang kereta api Jakarta Bandung cepat ini lebih cepat, tapi tidak berhenti di Bandung, berhenti di Padalarang. Jadi kalau orang mau ke Bandung berhenti di Padalarang, Padalarang itu jauh, Masih jauh ya. berapa belas kilo, harus lagi ke Bandung menggunakan transport apalagi yang macam-macam seperti. Artinya dari teori ekonomi itu tidak efisien dan tidak efektif. Itu poin pertama. Poin kedua, waktu pegawai partai, petugas partai ini menyatakan akan melaksanakan itu untuk meyakinkan masyarakat, meyakinkan DPR bahwa tidak menggunakan APBN, tapi dari pengusaha dari Cina. Buktinya sekarang kemudian harus sekian triliun yang harus digunakan dalam APBN. Ini menunjukkan tentang kebohongan, penipuan, atau kemudian karena oligarki yang melaksanakan proyek ini mengalami krisis karena ada COVID-19, maka kemudian memerintahkan kepada petugas partai untuk harus masukkan ke APBN. Artinya bahwa sekali lagi Jokowi betul-betul ada petugas partai, bukan presiden, bukan kepala negara. Ketiga, alasan rasional yang dikemukakan adalah bahwa jalan kereta api cepat itu karena Jakarta menjadi ibu kota. Sehingga orang dari Bandung dan sekitarnya itu berurusan di Jakarta, baik sebagai ASN, pengusaha, urusan apa saja di ibu kota di Jakarta. Tapi ibu kota Jakarta itu mau dipindahkan ke Kalimantan Timur. Lantas logika apa, rumus apa, rasio apa yang harus digunakan untuk membenarkan apakah kereta api cepat itu harus dibatalkan atau ibu kota yang pindah ke Kalimantan harus dibatalkan. Karena kalau misalnya ibu kota sudah dipindahkan ke Kalimantan Timur, terus untuk apa lagi orang dari Bandung datang ke Jakarta urusan kepentingan berhadapan dengan para kabinet, menteri dan seterusnya. Karena ibu kotanya sudah pindah ke Kalimantan Timur. Mereka harus naik pesawat dari Bandung langsung ke Kalimantan Timur. Tidak perlu ke Jakarta. Nah, atau sebaliknya, kalau tetap kereta api itu dipertahankan, maka kemudian ibu kota itu tidak jadi. Karena memindahkan ibu kota itu bukan persoalan sederhana. Ibu kota negara itu ada dasar filosofinya, ada historisnya, dan seterusnya. Nah, kenapa? Karena, kata Menteri Keuangan, anggaran yang akan digunakan untuk membangun ibu kota itu separuh dari menjual aset yang di Jakarta. Pertanyaannya adalah siapa yang akan beli gedung-gedung kantor-kantor yang ada di Jakarta itu? Apa ada orang pribumi? Apa ada orang Islam di Jakarta, Indonesia yang mampu beli gedung-gedung? Tidak ada. Berarti mereka juga. Sehingga Jakarta itu menjadi Beijing kedua. Karena yang akan beli, mampu beli, dan bisa beli itu adalah para oligarki, para sembilan naga, dan agen-agen mereka dari Cina. Sehingga Beijing kedua itu akan muncul di Jakarta. Nah, inilah risikonya kalau seorang pemimpin, seorang kepala negara tidak berasal dari grassroots, tidak mempunyai massa, tidak punya kekuatan, tidak punya umat, tapi hanya dijadikan sebagai boneka oleh oligarki, dan akhirnya disuruh ke kanan, ke kiri-kiri. Jadi oleh karena itu maka saya hanya menutup keterangan saya ini bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan peraturan undang-undang yang ada, sehingga kalau nanti rezim ini berubah dan kemudian terjadi perubahan pemerintahan baru dan KPK pimpinan baru yang mempunyai integritas, maka saya memperkirakan baik presiden, wakil presiden, beberapa menteri akan ditangkap oleh KPK karena terjadi kerugian keuangan negara sekian triliun yang itu dilakukan dengan yang bertentangan dengan peraturan perundangan. Saya kira itu Saudara Rizal komen saya tentang soal dimasukkannya anggaran
di APBN untuk membangun jalan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Baik, terima kasih Bang Abdullah atas Iya, tanggapannya, atas penjelasannya, dan ini sangat mencerahkan sekali ya untuk kami dan para pendengar, Bang Abdullah. iya. Terima kasih sekali lagi Bang Abdullah, insya Allah Baik, diberikan baik, baik. kesehatan selalu, meskipun tadi Iya. agak batuk-batuk, bersin-bersin, Masya Allah, Iya, tetap iya, memberikan insyaallah. Saya penjelasan yang luar biasa. akan minum madu yang dikirim kemarin sama Pak Isan tadi. Oh iya Muhammad. iya iya, Insyaallah Masya saya Allah, minum baik. nanti. Insya Terima Allah kasih sama beliau. ya Madunya baik baik, kita nanti terima. kami sampaikan. Kebetulan Pak Isan Iya. sedang perjalanan ke Semeru nih di kesempatan Oke, ini, oke, insya oke. Allah. Terima Baik. kasih sekali lagi, sampai ketemu Jumat Yuk, depan Bang Abdullah. yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.